Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Bapak Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan yang saat ini menjadi pendeta dari GKI Bintaro Utama dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Ketaatan dalam Keheningan. Berdasarkan Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Bersama saya, Cornelius Widiawan Haryanto. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini, Engkau kembali menyapa kami dalam renungan hari ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu mau berbicara kepada kami, karena kami sudah rindu untuk mendengarkan suara-Mu dan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-24a. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Teens, bayangkan kamu sedang mendaki di sebuah pegunungan. Saat itu ada kabut tebal menutupi jalan. Kamu tidak bisa melihat jauh ke depan, tapi kamu memiliki kompas. Selama kamu mengikuti arah yang ditunjukkan kompas tersebut, kamu tetap bisa sampai di tujuan. Tentu ada resiko jatuh ke jurang karena kamu tidak bisa melihat jalan yang akan kamu tempuh. Tetapi diam pun kita juga tidak tahu kapan kabut akan sirna. Pada saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Yusuf, tunangan Maria, pernah ada dalam posisi tersebut. Dari kisahnya kita belajar tentang ketaatan dalam keheningan. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ke-25 menceritakan bahwa Yusuf yang mengetahui Maria itu mengandung padahal mereka belum menikah. Itu bayangkan ya, Yusuf pasti akan merasa bingung. Yusuf merasa sakit hati, malu, bahkan mungkin marah. Tetapi menariknya, Alkitab tidak mencatat satupun perkataan dari Yusuf. Tidak ada keluhan, tidak ada protes, dan tidak ada apapun yang ia katakan. Sebaliknya, Yusuf mencerminkan ketaatan yang mendalam. Setelah malaikat datang dalam mimpi dan menjelaskan kehamilan Maria berasal dari Roh Kudus, Yusuf taat. Ia enggak banyak bertanya, ia tidak berdebat, ia bangun dan kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Teens, Tuhan tidak selalu memberikan penjelasan tentang rencananya dalam hidup kita, tetapi Ia memberikan arah. Tuhan terkadang memberi arah melalui bisikan dalam keheningan. Seperti Yusuf, mari kita belajar untuk taat, bahkan saat tidak ada sorotan maupun suara. Hanya ada diam dan Tuhan. Kita tentu belajar dari Yusuf bahwa diam bukan berarti lemah. Iman yang kuat justru dinyatakan melalui tindakan, bukan kata-kata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini kami belajar untuk terus taat kepadamu, sekalipun jalan kami penuh dengan kabut yang tebal. Kami kadang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi biarlah ya Tuhan, Engkau mau menuntun kami selalu di dalam jalan-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau mau selalu menggandeng erat tangan kami dan tidak meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa
menuntun kami di jalan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini bisa menguatkan kami dan menuntun kami di setiap jalan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.